Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus TKM Mushola Ukhuwah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Alhamdulillah atas berkat nikmat rahmat dari Allah, kita dapat kembali bermuajahah di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini berapa menit nih, Pak Arya? 1 jam. Kasihan, ntar pulang-pulang gempor ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu buah hadis dari Nabi SAW yang semoga satu buah hadis ini dapat terus memotivasi kita dalam beramal, ibadah, dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu hadisnya. Ini hadis riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyamin. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Ada yang tahu artinya? Belum? Saya sampaikan dulu takhrij hadisnya ya. Takhrij hadisnya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abi Syaibah, dari Abu Bakar bin Ayyash, dari Abu Hasin, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu takhrij hadisnya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Al-Hakim, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, dari 3 sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua sahabat Anas bin Malik, yang ketiga sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Ada beres takhrid tadi saya. Kemudian arti terjemahan dari hadis ini, Nabi bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf sebanyak 10 hari setiap bulan Ramadan. Garis bawahi, falamma kanal am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tapi ada 1 tahun di mana di tahun itu beliau wafat, beliau i'tikaf sebanyak 20 hari. Di tahun beliau wafat sebanyak berapa i'tikafnya? 20 hari, 20 yawman. Itu arti daripada hadis ini. Sekarang kita pengen sampaikan ibrohnya, pelajarannya. Ada 3 nih kita pengen sampaikan. Yang pertama, hikmah dan ibroh dari hadis Nabi SAW ini, bahwa Nabi kita tercinta merasa bahwa dirinya akan dipanggil oleh Allah, sehingga beliau memperbanyak ibadah dan menambah volume ibadahnya, sehingga yang biasanya beliau itikaf 10 hari menjadi 20 hari, karena beliau merasa dirinya itu akan dipanggil oleh Allah. Sehingga ketika ibadahnya ditambah,
ya, ataupun volume ibadahnya itu ditambah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bekal. Gitu jamaah dirahmati Allah. Itu satu ya. Yang kedua, hikmah dan ibrah dari hadis Nabi SAW ini, kata para ulama ini dalam mensyarah dari hadis ini, Nabi menunjukkan keteladanan untuk umatnya. Keteladanan apa itu? Satu aja, orang yang sudah lanjut usia harus lebih giat lagi beramal. Karena nanti ketika dia giat beramal, maka pada harinya nanti ketika berjumpa dengan Allah, dia akan mempersembahkan amal-amal terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi di musola ini tampaknya muda-muda semua nih, ya kan? Belum ada yang tua, santai-santai baik, gitu kan? Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu ya ciri-ciri orang udah lanjut usia. Dan ini kayaknya bapak-bapak kagak ada ciri-cirinya nih. Nih satu, ya kan, otot tangan sama otot kaki udah gak kuat seperti dulu. Saya lihat nih pada banyak goeser nih, udah banyak yang suka sepeda. Berarti kan masih kuat ototnya. Terus ciri-ciri tua itu, dia kulitnya itu sudah tidak semulus dulu. Saya lihat Pak Arya masih montok banget, masih mulus ya kulitnya. Berarti kan masih muda ya. Saya bilang nih jamaah masih muda semua, ya kan? Terus ciri-cirinya lagi kalau orang udah lanjut usia adalah dia lebih suka banyak mendengar daripada bicara. Lagi-lagi tadi Pak Agus masih muda, banyak bicara daripada mendengar. Yang bergaul sama Pak Agus masih tahu, doyan ngomong dia. Berarti masih muda Pak Agus ya? Masih muda. Masih muda. Orang yang udah lanjut usia, ya dia udah banyak dengar daripada ngomong gitu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang sudah tua yang berikutnya adalah dia sudah tidak terlalu suka lagi keluar rumah warawiri. Nggak seperti dulu waktu masih muda jangla kan, kesono kesini gitu kan. Dan lagi-lagi ini nggak terdapat di jamaah musola ini. Coba lihat, ibu-ibunya tanya, Bu, gimana? Masih ngerem di rumah nggak? Nggak kan? Udah keluar semua, ya kan? Olahraga, ya kan? Jadi masih suka keluar rumah. Jadi alhamdulillah masih muda ya. Tadi kalau sudah tua, dia udah nggak suka lagi keluar rumah, ya nggak suka warawiri gitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang sudah tua, adik-adik hati-hati nih. Jangan sekali-kali bersuara keras di hadapan orang yang udah lanjut usia. Dia marah pasti. Berarti kalau ada suara anak kecil keras, bapak marah, berarti udah tua. Ya kan, udah tua. Tapi kalau biasa aja, berarti masih muda tuh, ya kan. Santai aja, mau suara keras kayak pakai toa juga kan, dia santai gitu. Tapi kalau orang udah tua, dia nggak suka dengan suara keras. Kemudian yang berikutnya nih, ciri-ciri orang yang udah tua, ya kan. Dia lebih suka dengan tempat yang sepi-sepi daripada yang rame-rame. Tuh lagi-lagi nggak dapat nih, sukanya pada tempat yang rame, ya kan. Alhamdulillah. Apalagi bagus main ini, Mbak Selem main layangan mulu, ya kan. Tempat rame, ya kan? Masya Allah. Pak Agus, Pak Anies, ya kan. Ya saya juga termasuk. Kita bongkar nih kartu trufnya, ya kan. Nah itu ciri-ciri orang sudah tua tuh, ciri-cirinya, Masya Allah. Nah dari pelajaran yang kedua hadis ini menunjukkan bahwa orang yang sudah lanjut usia mestinya lebih giat beramal supaya nanti pada saat yang dipanggil Allah dia sudah mempersembahkan amal-amal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya nggak mau lama-lama takut nanti pada betah gitu kan. Jadi yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, Nabi mengajarkan atau menunjukkan kepada kita, sebagian ulama yang berkata bahwa pada tahun di mana Nabi wafat, malaikat Jibril menemui Rasulullah itu sebanyak 20 hari. Ya, jadi pada saat Nabi wafat, malaikat Jibril menemui Rasul sebanyak 20 kali. Inilah
beberapa pelajaran dari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musyawarah ukhuwah tetap semangat nih, walaupun sudah mau akhir Ramadan, masih ada waktu 29 ya, malam 29, malam 30 dan malam sekarang malam 28 ya, malam 28, 29, 30. Jadi masih ada kesempatan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Semoga saya doakan jamaah semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.